Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Zulkarnain, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 Institut Para Hikmah Indonesia. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yakni sebagai pemenuhan tugas final atau tugas akhir saya pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan, yang dimana saat ini diampuh oleh dosen kami yakni Ibu Saidah Andi Hafid, SAG, MAG. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini saya mengambil salah satu materi dari Sosiologi Pendidikan yakni berjudul stratifikasi sosial. Nah, pada materi ini ada 3 pembahasan penting yang saya akan bahas, yakni yang pertama pengertian stratifikasi sosial. Kemudian yang kedua sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial, dan yang ketiga atau yang terakhir yakni hubungan antara pendidikan dengan stratifikasi sosial. Adapun yang pertama yakni pengertian stratifikasi sosial. Nah, di sini teman-teman sekalian saya mengambil pendapat dari salah seorang tokoh sosiologi pendidikan yakni pendapat Mosaka. Menurut Mosaka, stratifikasi sosial adalah merupakan pembedaan anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya berdasarkan status sosial atau kelebihan yang dimilikinya. Nah, dengan pendapat Mosaka ini dapat kita mengambil kesimpulan bahwasanya di dalam stratifikasi sosial, di dalamnya itu terjadi yang namanya pengelompokan anggota masyarakat. Nah, dengan adanya pengelompokan ini, maka akan terjadi yang namanya lapisan-lapisan yang ada di dalam masyarakat. Nah, lapisan ini ada 3, mulai dari lapisan yang atas, kemudian lapisan yang sedang, dan lapisan yang bawah. Nah, semakin tinggi kualitas status sosial seseorang, maka akan semakin tinggi pula lah dia berada pada tingkatan atau lapisan masyarakat, yakni berada pada tingkatan atas. Baiklah, kemudian pembahasan kita yang kedua yakni sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial. Ada 4 sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama yakni kekayaan. Nah, dengan kekayaan teman-teman sekalian, maka tentunya kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kita di dalam kehidupan. Nah, dengan kekayaan tentunya anggota masyarakat yang lainnya akan menghargai kita, akan menghormati kita, akan segan dengan kita, dan kita tidak atau sulit untuk dijelek-jelekan atau direndahkan oleh orang lain. Bahkan ketika kita punya kekayaan, maka kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan diri kita, dan terlebih-lebih lagi apabila kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan orang lain atau berguna bagi orang lain. Kemudian yang kedua, sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial yakni dengan kekuasaan atau wewenang. Nah, dengan kekuasaan atau wewenang ini, maka
kita bisa gunakan untuk memudahkan urusan orang lain. Nah, ketika kita bisa menggunakan kekuasaan ini dengan baik, maka tentunya orang-orang atau masyarakat di luar sana akan segan dengan kita, akan menghormati kita, dan tentunya mereka pasti akan butuh kepada kita. Kemudian yang ketiga yakni kehormatan. Nah, dengan kehormatan ini maka orang lain akan memberikan penghargaan kepada kita. Contohnya seperti pahlawan yang dimana banyak berjasa di kalangan masyarakat. Kemudian yang sebab-sebab yang terakhir yakni ilmu pengetahuan. Nah, ketika seseorang memiliki ilmu pengetahuan, tentunya derajat mereka di dalam masyarakat juga tentunya akan naik. Karena dengan ilmu pengetahuan, orang-orang pasti butuh akan ilmu yang kita miliki. Mereka butuh bimbingan dari kita untuk menjalankan suatu kehidupan mereka masing-masing. Nah, dengan ilmu pengetahuan bisa membuat kita atau kekayaan itu akan mudah didapatkan dengan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Adapun pembahasan kita yang terakhir yakni hubungan antara pendidikan dengan stratifikasi sosial. Nah, untuk hubungan pendidikan dan stratifikasi sosial ini tentunya sangatlah berhubungan, karena dengan pendidikan kita akan menaikkan derajat kita di lingkungan masyarakat. Kita akan menaikkan derajat stratifikasi sosial kita atau lapisan masyarakat di dalam lapisan masyarakat dengan pendidikan. Maka dari itu seseorang tentunya harus menempuh pendidikan supaya mereka bisa meningkat derajatnya di kalangan masyarakat. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.